Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kilalandung, Stambuk 130 2020 0125, dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Asmul Syam dengan stambuk 130 2020 0233. Kami dari kelas B2, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan proyek 3, rekayasa perangkat lunak objek, yaitu gambarkan spesifikasi kebutuhan sesuai problem area yang telah dideskripsikan sebelumnya pada proyek 2, ke dalam bentuk domain data, bisnis model, prototipe antarmuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan model domain menggunakan kelas diagram. Model domain di sini kami menggunakan model domain kelas diagram. Nah, kita lihat di sini, ada beberapa tabel yang saling terhubung seperti pada tabel login, yaitu terdapat username, password, dan nama. Nah, di tabel login ini ada 3 tabel yang saling berhubungan, yaitu tabel pengunjung, tabel admin, dan tabel manajer. Nah, kita lihat pada tabel barang terhubung dengan tabel pengunjung dan tabel admin. Sedangkan tabel transaksi terhubung dengan tabel pengunjung, tabel admin, dan tabel manajer. Kemudian, ketiga tabel sama-sama bisa melakukan transaksi. Model bisnis menggunakan sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram login pengunjung. Nah, pengunjung pertama-tama memasukkan username dan password. Setelah pengunjung memasukkan username dan password tersebut akan dicek oleh kontrol login. Setelah dicek, kontrol login akan mengirimkannya ke data user. Nah, setelah di data user tersebut akan divalidasi, di mana jika pengunjung memasukkan username dan password salah nama, maka akan dikirimkan kembali ke pengunjung dengan menampilkan pesan bahwa user dan password salah. Jika pengunjung memasukkan username dan password dengan benar, maka data user akan menampilkan halaman menu tampilan. Yang kedua, sequence diagram register pengunjung. Setelah pengunjung melakukan login, pengunjung akan memilih menu register. Setelah register tersebut akan dicek oleh kontrol register. Setelah dicek kontrol register akan mengirimkan data pengunjung, di mana data pengunjung di sini akan kembali divalidasi dengan menampilkan menu. Setelah menu ditampilkan, menu tampil akan menampilkan menu bagi pengunjung. Yang ketiga, sequence diagram cari data barang. Setelah pengunjung menampilkan menu, pengunjung akan memilih from cari barang atau memasukkan data barang yang akan dibeli. Nah, setelah itu pengunjung akan memasukkan kata kunci barang ke dalam menu pencarian barang. Nah, di mana menu pencarian barang ini akan divalidasi kembali. Jika barang tidak ditemukan, maka akan dikirimkan kembali ke pengunjung dengan menampilkan pesan bahwa barang tersebut tidak ditemukan atau barang kosong. Jika barang tersebut ditemukan, maka akan dilakukan ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan data barang. Setelah data barang tampil, menu data barang tersebut akan menampilkan barang yang akan dicari oleh pengunjung tersebut. Yang keempat, sequence diagram transaksi. Setelah pengunjung memilih data barang atau data barang tersebut ditemukan oleh pengunjung, maka pengunjung akan memilih menu pembayaran, di mana di dalam menu pembayaran ini ada beberapa metode pembayaran, yaitu pembayaran tunai, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran melalui debit. Jika pengunjung memilih pembayaran melalui kartu kredit, maka pesan tersebut akan dikirim ke objek kartu kredit dan akan divalidasi dengan menambahkan info kartu kredit. Setelah itu akan mencetak struk, kemudian ia akan mengirimkan struk pembayaran berapa total harga yang akan dibayar oleh si pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kepada Firdayanti saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Naila Kilalandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram update data barang, di mana update data barang ini dilakukan oleh admin. Yang pertama dilakukan oleh admin yaitu menampilkan menu. Setelah menampilkan menu, admin akan memilih update. Setelah memilih update, admin akan melakukan cek kode barang yang akan dikontrol oleh kontrol data barang. Setelah cek kode barang,
akan melakukan update data barang yang dikirim ke update data. Di sini terdapat validasi, yaitu data barang terupdate. Setelah data barang berhasil diupdate, akan dikirim ke admin sebuah pesan, yaitu data berhasil diubah. Selanjutnya yaitu sequence diagram cek data transaksi, di mana pada cek data transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh manajer. Yang pertama kali dilakukan oleh manajer yaitu menampilkan data transaksi. Setelah data transaksi tampil, selanjutnya akan ada pilih laporan data transaksi yang akan dicek oleh kontrol data transaksi. Setelah kontrol data transaksi akan ditemukan. Setelah menampilkan laporan data transaksi, laporan data transaksi akan tampil yang akan dilihat oleh manajer. Selanjutnya yaitu prototipe antarmuka. Yang pertama yaitu dalam logo Shopee. Dalam logo Shopee sendiri diwarnai dengan warna orange yang diartikan yang dengan warna hangat, sehingga dapat melambangkan kebahagiaan. Penggunaan warna orange dalam logo Shopee diharapkan dapat mempunyai daya tarik lebih untuk audiens dan meningkatkan minat beli pengguna. Ya, selanjutnya itu gambar keranjang, ya, yang mengartikan keranjang belanjaan, dan S adalah simbol dari Shopee. Selanjutnya itu prototipe antarmuka, yaitu yang kedua utama. Di sini kita bisa melakukan pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan pembelian tiket. Kita juga dapat belanja barang di mall menggunakan Shopee Mall, serta belanja makanan menggunakan Shopee Food, dan lain-lain. Yang ketiga itu pencarian barang. Misalnya kita ingin membeli sebuah sandal, kita dapat mengklik gambar pencarian yang berada di atas dengan judul PVN sandal. Gambar keempat yaitu proses pembelian, di mana pada saat pembelian sandal kita disuruh memilih jenis sandal yang ingin kita beli. Misalnya saya ingin membeli PVN Bumi sandal jenis Stella Black. Selanjutnya kita klik beli sekarang. Selanjutnya gambar 5, di sini terdapat pengiriman barang yang berisi rincian pesanan, di mana informasi pengiriman itu melalui JNT Express dan paket telah diterima. Selanjutnya ada alamat pengiriman serta total pembayaran. Jika kita ingin membeli barang itu kembali, kita dapat mengklik beli lagi. Itulah tadi pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada saudara. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.